Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah menghebohkan seorang polisi gemuk terkenal karena sikap arogannya terhadap warga sipil. Ia sering memanfaatkan seragam untuk menindas, bahkan memalak anak-anak muda yang tak berdaya. Apa yang akan terjadi selanjutnya, mari kita simak cerita selengkapnya. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, mari tuliskan sholawat untuk Nabi kita Muhammad sebagai bukti cinta kita kepadanya. Semoga sholawat ini menjadi saksi yang menuntun kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dukungan kalian bukan hanya membantu menyebarkan dakwah Islam, tapi bisa juga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Siang itu panas menyengat, dan suasana di halaman parkir sebuah kantor polisi sektor kecil di pinggiran kota tampak riuh. Beberapa warga terlihat duduk gelisah menunggu proses administrasi tilang yang tak kunjung rampung. Di pojok ruangan, seorang pria gemuk berbaju dinas polisi duduk santai di balik meja dengan kipas angin kecil menyorot wajahnya. Tubuhnya besar, wajahnya seringkali cemberut, dan suaranya terdengar lantang serta kasar. Namanya Bribka Roni. Ia dikenal arogan, sering memanfaatkan seragam untuk menekan warga sipil, khususnya anak muda. Tak jarang, motor yang ditilang tidak bisa diambil kembali tanpa uang pelicin. Dan siang itu, targetnya adalah seorang pemuda kurus yang terlihat kebingungan. Pemuda itu bernama Fahri. Ia datang dengan penuh harap untuk mengambil motornya yang disita 2 hari lalu. Sambil membawa map biru berisi fotokopi surat kendaraan dan bukti tilang, Fahri menghampiri meja Bribka Roni dengan suara lirih. "Pak, saya mau ambil motor saya, sudah lengkap semua suratnya." Bribka Roni melirik sebentar, lalu mengambil map dari tangan Fahri dengan malas. Ia membuka lembaran satu persatu, lalu meletakkannya kembali di atas meja. 100.000. Kalau mau cepat, ucapnya datar. Fahri terdiam. Wajahnya pucat. Ia hanya membawa uang pas untuk membayar denda resmi, bukan untuk disogok. Ia mencoba menjelaskan, tapi Bribka Roni berdiri, membanting map ke meja, dan membentaknya. "Kalau gak mau, keluar." Banyak yang antri di belakang. Warga lain yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani menegur. Fahri menggenggam mapnya erat dan melangkah keluar dengan perasaan hancur. Di luar, ia duduk di tangga kantor polisi sambil menunduk, menahan emosi dan air mata. Namun di balik kesedihan itu, ia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan singkat. "Kak, aku dipalak di kantor polisi." Dan disitulah awal dari kejadian yang tak pernah diduga siapapun akan terjadi. Beberapa jam setelah pesan itu dikirim, suasana sore mulai redup. Angin meniup daun-daun kering yang berserakan di halaman markas TNI. Di dalam barak latihan, seorang wanita berpakaian dinas loreng tengah berdiri tegap mengawasi anggota yang sedang berlatih fisik. Wajahnya dingin, matanya tajam, dan tubuhnya atletis. Ia bukan tentara biasa. Namanya adalah Serdarina, seorang anggota TNI aktif yang dikenal karena kedisiplinannya, serta tidak pernah memberi ampun pada ketidakadilan. Ponselnya bergetar. Ia mengangkatnya dan membaca pesan singkat dari Fahri, adik laki-lakinya satu-satunya. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat dadanya bergetar. Rahangnya mengeras. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan tongkat komando kepada rekan di sebelahnya dan segera bergegas menuju loker untuk mengganti pakaian. Tidak ada ekspresi marah yang ditunjukkan di wajahnya, hanya ketegasan yang perlahan berubah menjadi badai. Langit mulai gelap saat motor trail hitam berhenti di depan kantor polisi tempat Fahri dipalak. Helm dilepas, menampakkan wajah Serdarina yang tenang namun mengintimidasi. Ia berjalan masuk tanpa menoleh ke kiri maupun ke kanan. Di dalam, suasana kantor masih sama. Bribka Roni duduk sambil tertawa bersama 2 rekan sesama polisi, sambil menyeruput kopi dan membolak-balik ponsel. Fahri masih duduk di luar, menunggu dengan wajah lesu. Saat ia melihat kakaknya datang, ia langsung berdiri. "Kak, itu dia orangnya," ucap Fahri lirih, menunjuk ke arah meja di dalam ruangan. Serdarina melangkah masuk ke dalam ruangan tanpa basa-basi. Sepatu bootnya menghentak lantai, membuat kepala para polisi menoleh. Bribka Roni sempat memicingkan mata, menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Neng, ini tempat tugas polisi, bukan lapangan kodim. Kalau mau ngambil motor,
urus di depan, ucap Roni sambil tertawa, seakan sudah terbiasa bicara seenaknya. Namun Serdarina tidak membalas. Ia membuka map biru yang dibawa Fahri, dan meletakkannya pelan di atas meja. Ia mengunci pandangan mata dengan Bribka Roni, tajam dan menusuk. Saya tidak datang untuk bercanda. Adik saya dipalak olehmu, ucapnya datar. Suasana langsung hening. Dua polisi lain berhenti tertawa. Roni berdiri, tubuhnya yang besar tampak tertekan oleh aura dingin dari wanita di depannya. Ia menepis map tersebut dan melangkah maju, menantang. Hei, jangan gaya kau di sini. Ini kantor polisi, bukan barak tentara. Dan dari sanalah, ketegangan mulai memuncak. Sesuatu yang tak diinginkan pun mulai terbentuk, perlahan namun pasti. Ruangan kantor polisi yang tadinya penuh obrolan santai kini berubah tegang. Dua seragam berbeda berdiri saling berhadapan. Bribka Roni yang tubuhnya besar mulai menunjukkan sikap kasar. Ia mendekat dengan gaya menggertak, dadanya dibusungkan, dan tangannya menunjuk-nunjuk ke wajah Serdarina. Aku bilang keluar. Ini bukan tempat main TNI, bentaknya. Namun Serdarina tetap tenang. Ia sedikit memiringkan kepala, menatap dengan dingin. Matanya tidak gentar, tubuhnya tidak bergeming. Lalu dengan suara datar yang nyaris berbisik, ia menjawab, "Kau memalak adik saya. Kau sudah salah. Dan kau bahkan tidak tahu siapa yang sedang kau hina." Bribka Roni tertawa meremehkan, lalu tiba-tiba menampar map di meja hingga terlempar ke lantai. Beberapa lembar fotokopi surat motor Fahri berterbangan. Dua polisi lain di belakangnya berdiri kaku, tak berani ikut campur. Mereka tahu siapa Serdarina. Mereka mengenalnya dari berita pelatihan gabungan TNI Polri, dan wanita itu bukan tentara sembarangan. Fahri menunduk, menahan napas. Ia tahu kakaknya bukan tipe yang akan membiarkan harga diri diinjak. Dan benar saja. Bribka Roni kembali mendekat, kini nyaris menyentuh tubuh Serdarina. Namun sebelum ia sempat menyentuh bahu tentara wanita itu, sebuah gerakan cepat terjadi. Hanya dalam hitungan detik, tangan Roni dipelintir ke belakang dan tubuh besarnya dibanting ke lantai dengan suara keras menghentak. Bruk! Arg! Roni menjerit. Serdarina berdiri di atas tubuh polisi gemuk itu, menekan sendi bahunya dengan lutut, hingga pria itu meringis kesakitan. Tangannya tak bisa bergerak. Semua yang melihat hanya terdiam. Tak ada yang menyangka, tubuh sebesar itu bisa ditaklukkan dengan mudah oleh seorang wanita. Aku tidak memukulmu, bisik Rina di telinga Roni. Tapi kau sudah terlalu lama mempermalukan warga. Fahri terpaku. Ia tak pernah melihat kakaknya seperti itu. Tegas, tanpa suara keras, namun seluruh ruangan membeku dalam ketakutan. Bribka Roni menggigit bibirnya, tak mampu melawan. Nafasnya terengah, keringat membasahi dahinya. Serdarina akhirnya berdiri, melepaskan cengkeramannya dan membiarkan Roni terkapar. Ia menatap kedua polisi lain yang tak berkutik. Ambilkan motor adik saya sekarang. Kalau kalian mau masalah ini selesai di sini. Tanpa banyak bicara, salah satu polisi lari ke belakang. Yang satu lagi hanya bisa menunduk, menghindari pandangan mata Serdarina. Sore itu, motor Fahri dikembalikan. Tapi badai belum selesai. Karena insiden tersebut mulai menyebar. Video dari salah satu warga yang diam-diam merekam kejadian itu pun mulai beredar luas. Malam harinya, langit kota terlihat kelabu. Hujan rintik turun pelan, menciptakan suara gemericik di jalanan aspal. Di sudut sebuah warung kopi kecil, beberapa pemuda berkumpul menatap layar ponsel. Salah satu dari mereka memutar sebuah video berdurasi singkat, menampilkan momen saat seorang wanita berseragam loreng membanting polisi berbadan besar di dalam kantor. Wajah semua orang yang menonton berubah kaget. Itu Bribka Roni, bisik salah satu dari mereka. Dan itu tentara? Cewek? Video itu tersebar lebih cepat dari api membakar ilalang. Dalam hitungan jam, grup-grup WhatsApp dan media sosial mulai penuh dengan potongan rekaman yang sama. Suara teriakan Bribka Roni saat dibanting, sorotan tajam mata Serdarina, serta sorakan pelan dari beberapa warga yang menyaksikan langsung, menjadi bagian dari gelombang viral yang mengguncang sistem. Tak hanya masyarakat, video itu akhirnya sampai juga ke meja pimpinan Polres dan Komando Kodim setempat. Di satu sisi,
pihak kepolisian geram. Di sisi lain, petinggi TNI justru bangga melihat ketegasan seorang anggota wanita yang membela rakyat kecil. Namun konflik tak bisa dihindari. Pagi harinya, sebuah kendaraan dinas dengan plat merah berhenti di depan rumah keluarga Fahri. Beberapa pria berpakaian preman turun, dan seorang di antaranya menunjukkan lencana. Mereka bukan aparat biasa, melainkan dari bagian pengamanan internal kepolisian. Ibu Fahri yang membuka pintu langsung gemetar. Belum sempat ia bertanya, salah satu dari mereka langsung berbicara. Kami mencari Serdarina. Ada laporan pemukulan terhadap anggota polisi aktif. Namun Serdarina sudah bersiap. Ia keluar dari dalam rumah dengan wajah tenang. Tanpa gentar, ia menatap semua yang datang. Silakan kalau ingin memeriksa saya. Tapi saya harap, kalian juga memeriksa kenapa adik saya harus dipalak untuk mengambil motornya. Suasana mendadak kaku. Para petugas saling pandang. Salah satu dari mereka mengangguk, dan seorang pria dengan nada tegas berkata, "Kami akan laporkan ini ke atasan. Kau dipanggil untuk klarifikasi di Kodim sore ini." Rina mengangguk. Tak ada rasa takut di matanya. Namun di balik semua itu, perasaannya mulai dipenuhi firasat. Ini bukan hanya soal dirinya dan Bribka Roni. Ini mulai merambat pada kehormatan institusi. Dan sesuatu yang lebih besar sedang mengintai di balik bayangan nama baik yang ternoda. Sore itu, langit berubah kelam lebih cepat dari biasanya. Angin kencang menyapu dedaunan di halaman markas Kodim. Serdarina tiba dengan langkah pasti, mengenakan seragam lengkap. Di depan ruang komando, dua anggota jaga memberi hormat dengan ragu. Mereka sudah mendengar cerita. Video yang tersebar bukan sekadar viral, tapi telah menimbulkan tekanan dari tingkat atas. Di dalam ruang rapat, duduk 3 perwira tinggi TNI bersama 2 orang dari internal Polres. Wajah-wajah tegang menyambut kedatangan Rina. Salah satu perwira membuka map di hadapannya, memperlihatkan dokumentasi lengkap, surat tugas, laporan pemalakan, serta tangkapan layar video insiden pembantingan. Serdarina, kamu tahu kenapa kami panggil ke sini? Saya tahu, Komandan. Dan kau sadar, tindakanmu bisa dianggap mencoreng kerjasama antara institusi TNI dan Polri. Serdarina menarik napas panjang. Kalau membela warga dari aparat yang menyalahgunakan kekuasaan dianggap mencoreng, maka saya siap menanggungnya, Komandan. Ruangan hening. Salah satu petugas dari pihak kepolisian mengetukkan jarinya ke meja, lalu membuka suara. Bribka Roni adalah anggota aktif. Meski bertubuh besar, dia punya prestasi. Tapi karena video ini, keluarganya malu, rekan-rekannya jadi bahan olok-olok. Kami minta tindakan tegas terhadap pelaku. Rina menatap langsung pria itu. Lalu bagaimana dengan Fahri? Adik saya yang dipalak dan dipermalukan di depan umum? Bagaimana dengan warga yang setiap hari takut ke kantor polisi karena dimintai uang? Kedua pihak mulai bersitegang. Nada bicara naik. Suasana rapat menjadi panas. Tapi Komandan Kodim menghentakkan tangan ke meja. Cukup. Semua terdiam. Komandan berdiri, lalu berjalan mengitari ruangan. Suaranya dalam, penuh tekanan. Saya tidak ingin prajurit saya jadi alat politik. Tapi saya juga tidak mau anak buah saya jadi tumbal untuk menutupi aib oknum. Kita akan proses ini sesuai jalur hukum militer dan sipil. Tapi saya juga akan panggil si Bribka ke sini. Kalau dia memang benar, dia harus bisa menjelaskan kenapa seorang pelajar diperlakukan seperti kriminal. Serdarina mengangguk. Matanya tetap tegas. Tapi dalam dadanya, ada rasa tak tenang. Ia tahu, urusan ini belum selesai. Karena di luar sana, nama baik institusi lebih dijaga daripada keadilan bagi rakyat. Dan malam itu, saat ia kembali ke rumah, seseorang diam-diam membuntuti motornya. Dari kejauhan, 2 orang berjaket hitam mengamati dengan tatapan dingin. Hujan turun lebih deras malam itu. Suara tetesan air menghantam genting rumah keluarga Fahri, seperti dentuman kecil yang berulang-ulang. Serdarina baru saja tiba di halaman, memarkir motornya. Namun dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam berdiri di ujung gang. Sosok itu mengenakan jaket gelap, wajahnya tertutup masker dan helm. Tak lama,
satu lagi muncul dari arah berlawanan. Dua motor menderu pelan, seolah mengurung halaman rumah kecil itu dalam diam. Rina memasuki rumah dengan cepat. Ia membuka pintu, memeriksa setiap sudut. "Fahri mana?" Dari balik kamar, adiknya menjawab. "Di sini, Kak. Lagi ngerjain tugas." Rina mengecek jendela. Bayangan dua orang itu masih di sana. Tidak bergerak. Diam. Mengintai. Ia meraih senjata dinasnya yang tergantung di balik lemari. Ia tahu, teror seperti ini adalah bentuk tekanan. Ancaman. Bukan dari preman jalanan, tapi dari tangan-tangan tak terlihat yang ingin ia diam. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. Sesuatu dilempar ke halaman depan. Braak. Rina membuka pintu. Sebuah botol kaca pecah, dan di dalamnya ada kertas basah dengan tulisan tangan kasar. "Jangan main api kalau tidak tahan panas." Wajah Rina mengeras. Ia menatap ke jalan. Dua motor itu masih diam. Lalu perlahan, keduanya mundur dan menghilang dalam kegelapan malam. Tak lama, handphone Fahri berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Fahri menatap Rina, lalu menjawab dengan suara pelan. "Halo?" Tak ada suara di seberang. Hanya nafas berat. Kemudian kalimat pelan terdengar lirih, hampir seperti bisikan setan. "Kalau kakakmu pintar, dia akan berhenti sekarang." Klik. Telepon mati. Rina langsung mengambil ponselnya sendiri dan menghubungi rekan satuan di Kesatuan Intel. Ia tahu, ini sudah lebih dari sekadar perkelahian. Ada sesuatu yang berusaha membungkamnya. Mungkin Bribka Roni bukan pelaku satu-satunya. Mungkin, pemalakan Fahri adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan terorganisir. Dan kini, nyawa mereka berdua telah masuk dalam lingkaran itu. Malam semakin larut. Serda, Rina dan Fahri duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Telepon dari Intel tadi membuat mereka sadar bahaya semakin nyata. Mereka tidak hanya berhadapan dengan oknum polisi arogan, tapi juga jaringan yang ingin menutup mulut mereka. Keesokan harinya, suasana kantor kepolisian menjadi sangat berbeda. Berita tentang peristiwa video viral dan teror malam sebelumnya telah sampai ke atasan tertinggi. Sebuah tim investigasi khusus dibentuk, melibatkan personel dari TNI, Polri, dan instansi pengawas. Bribka Roni dipanggil untuk dimintai keterangan secara terbuka. Di hadapan penyidik, sikap arogan dan gemuknya tidak mampu menutupi kegugupan yang terpancar dari matanya. "Saya tidak pernah memalak siapapun. Itu salah paham," ujarnya terbata-bata. Namun saksi-saksi, termasuk Fahri dan beberapa warga yang bersedia memberikan kesaksian, menguatkan tuduhan tersebut. Rekaman video menjadi bukti kuat. Serda Rina berdiri di samping adiknya, teguh dan penuh keyakinan. Hari itu, bukan hanya untuk membela keluarga, tapi juga membela keadilan dan integritas institusi. Tim investigasi menemukan fakta mengejutkan. Bribka Roni ternyata bagian dari kelompok yang selama ini melakukan pemalakan sistematis terhadap warga di wilayah tersebut. Organisasi itu memiliki simpul yang kuat, termasuk beberapa oknum yang berusaha menutupi jejak. Akibat penyelidikan ini, Bribka Roni dan beberapa oknum lainnya segera diberhentikan dan diproses secara hukum. Sanksi tegas dijatuhkan untuk memberi efek jera. Serda Rina mendapatkan penghargaan atas keberaniannya membela rakyat dan menegakkan keadilan tanpa memandang pangkat atau jenis kelamin. Fahri, yang sebelumnya menjadi korban pemalakan, kini bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Motor yang sempat dipalak telah dikembalikan dalam kondisi baik. Namun di balik semua kemenangan ini, Rina dan Fahri tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai. Banyak oknum lain yang masih bersembunyi, menunggu kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Tapi malam itu, mereka bisa tidur dengan damai. Karena mereka sudah berani berdiri melawan ketidakadilan.